Terkait dengan transformasi digital sendiri atau mungkin yang AI begitu ya, ini mungkin bisa diceritain juga transformasinya, apakah mungkin berdampak langsung dengan pengalaman pasien begitu? Ya, menurut saya sih the future is now. AI is a powerful tool yang sebenarnya di mindset orang itu yang harus diganti ya. AI itu diciptakan untuk membantu teman-teman di bidang kesehatan, bukannya untuk menggantikan. Dan pastinya ada AI itu kita bisa jadi lebih efisien secara waktu dari sisi dokternya dan dari sisi pasiennya juga. Karena hasil pasien juga akan lebih cepat dan akurat adanya AI di National Hospital. Jadi ini sangat membantu dari semua aspek begitu ya, dari dokternya, dari rumah sakitnya juga, dan juga tentunya dari pasien ya Pak ya? Ya, tentunya. Soalnya hasilnya juga online kan. Jadi semuanya terintegrasi, suster-susternya kita juga koordinasi sama dokternya juga jauh lebih gampang sekarang. Tapi ini lebih didorong dengan perkembangan AI di dunia kesehatan ini, apakah lebih didorong dari kebutuhan efisiensi biaya atau peningkatan kualitas layanan atau justru dari tuntutan pasien? Biaya sih ada tambahannya. Kalau biaya ya, kita di National Hospital itu ada standar tertentu, jadi kita juga beli alat-alat, maksudnya buat data centernya, in terms of security juga kita maunya top of the line. Tapi secara efisiensi, I think it's worth it. Soalnya it gives convenience to our patients lah, gitu loh. Maksudnya we want our patients to be able to get their results as fast as possible. Jadi mereka juga kalau nungguin hasilnya itu kan gelisah. Kan? Ya kebetulan aku juga pemain tenis sama paddle. Jadi kapan hari aku sempat cedera. Wah, nunggu hasil MRI-nya aku deg-degan gitu loh. Emang bisa mangkas berapa lama sih Mas sebenarnya? Sebenarnya sejam 2 jam mestinya keluar ya. Tapi adanya AI ini bisa jauh lebih cepat, jauh lebih akurat dan kita juga barusan beli mesin baru, ya kan, MRI 3 Tesla, CT scan dual source. Nah ini adanya AI itu juga bagus, soalnya prosesnya itu juga bakal lebih cepat. Nah adanya cepat kayak gini, exposure ke radioactive substance-nya itu nggak banyak gitu loh. Jadi juga lebih sehat buat pasiennya untuk cari tahu kesalahannya apa. Dan lebih akurat juga ya? Iya, lebih akurat. Oke, kalau misalnya itu kan ngomongin tentang AI itu pasti ada tantangannya. Sebuah teknologi itu ada tantangannya. Kalau misalnya dari Pak Alex sendiri bagaimana nih melihat tantangan AI di dunia kesehatan? Tantangannya itu menurut saya ada 2. Yang pertama jadi prioritas di National Hospital itu tentunya sekuritas. Jadi setiap bulan saya dan tim IT, manajer IT juga bakal bahas gitu loh. Maksudnya bulan ini gimana enkripsinya, kita aman atau enggak, ya kan? Data centernya kita, servernya juga pastikan kalau misalnya nggak ada celah. Kita biasanya pesen 2 atau 3 vendor outside untuk coba mendongkrak gitu loh. Sistemnya kita ada celahnya nggak gitu. Meskipun ada celah, kita juga bakal update, maksudnya app sealing dan firewall-nya kita juga bakal update. Jadi setiap bulan kita bakal pantau. Kedua, menurut saya transfer of knowledge ke SDM sih, itu penting sekali. Jadi nggak cuma di radiologi ya, ini kita juga bakal transfer knowledge di administrasi, ke nurse-nurse-nya kita, maupun ke dokter-dokternya kita. Jadi maksudnya workflow-nya itu juga bisa lancar. Tahun ini tema di NH seamless. Jadi kita mau seamless nggak cuma buat pasiennya kita, tapi buat di dalam perusahaannya kita juga seamless. Tapi terkait dengan regulasinya bagaimana? Apakah dari regulasi pemerintah ini justru menjadi tantangan, ataukah ini juga mendorong begitu ya percepatan pengadopsian AI di dunia kesehatan? Menurut saya sih yang dari pemerintah akan bakal bikin kita lebih aware ya. Maksudnya biar keamanan kita itu fokus keamanan, soalnya tahu sendirilah, maksudnya patient punya data itu is very sensitive. Jadi we take that very seriously di NH dan kita bakal pastikan it'll keep us on our toes, which is good. I like the pressure. Berbicara tentang mungkin strategi khusus dalam mengadopsi AI ini ya, Pak Alex, dalam pelayanan kesehatan, apa saja layanan atau bidang medis yang menjadi prioritas penerapan AI di Rumah Sakit National Hospital? Iya, tentunya AI kan bakal have a really big effect di the radiology department, so it's going to affect all our center of excellence lah. Jadi adanya AI ini bakal bikin layanan kita jauh lebih bagus dan lebih cepat semuanya.
Dan itu dari CO yang ada gitu ya, Center of Health yang ada di National Hospital, itu apakah semuanya pakai AI juga apa gimana? Ya, sekarang sih kita lagi in the process ya, of how to work in AI inside the rawat jalan, dokter rawat jalan, tapi sekarang masih lagi on the works lah. Gitu, kita juga ada vendor ketiga yang bantuin kita untuk develop, jadi bisa selesai di akhir tahun ini. Oke, jadi di akhir tahun ini ya? Iya. Oke, selanjutnya mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Alex tentang seberapa besar sih peran AI dalam mendukung peningkatan kualitas layanan oleh National Hospital sendiri? Menurut saya sih besar banget, soalnya what AI can give our patients itu convenience gitu. Jadi kita di NIH itu juga punya PACS system, namanya React. Jadi tahu kan biasanya kalau misalnya dapat MRI atau X-ray harus bawa tas besar-besar dan it's gampang hilang, gitu loh. Jadi sekarang kalau di National Hospital setelah kita X-ray, CT scan, MRI, you just have to look at our hospital app, ya kan? And the doctors will use the app as well. Jadi we don't have to wait for the doctors to get the physical copy, tapi mereka bisa langsung cek di app kerja dari mana aja dan langsung dapat the patient results. So from there, we can cut the time by almost 50%. Oke, almost 50% itu besar loh. Iya. Besar sekali loh Pak. Dan itu kan juga berarti AI ini tidak hanya untuk kenyamanan pasien juga, tapi juga dokternya gitu ya. Bisa mendiagnosanya tuh dari jauh, jarak jauh juga berarti ya. Karena dari apps itu ya Pak ya. Oke.